kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, W20 Presidensi Indonesia mendorong komitmen bagi para pemimpin negara maupun pemerintah untuk menempatkan kesetaraan gender dan juga pemberdayaan perempuan sebagai fokus digital global, serta komitmen untuk mengurangi diskriminasi terhadap perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pemulihan di masa pandemi. Kita akan membahasnya secara mendetail bersama-sama hari ini dengan Direktur IKP Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dr. Andes Wiryanta. Assalamualaikum Pak Wiryanta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Bilkis. Ya, terkait dengan pelaksanaan W20 mengangkat isu tentang gender. Dalam presidensi G20 tersebut, agenda kesetaraan gender apa saja isu yang dibahas, Pak Wiryanta? Ya, dalam G20 terdapat dua kelompok khusus ya yang mendiskusikan mengenai penguatan posisi dan juga isu kesetaraan gender bagi perempuan, yakni G20 Empower yang terdiri dari aliansi pemerintah dan swasta serta Women 20 yang merupakan engagement group. Adapun tiga tema penting yang diangkat dalam G20 atau G20 yakni akuntabilitas terhadap Key Performance Indicator atau KPI dari perusahaan untuk mendorong kepemimpinan dan juga penguatan posisi perusahaan di dalam dunia kerja supaya pihak swasta dan juga pemerintah untuk terus mendorong dan juga mendukung peran perempuan dalam UMKM sebagai penggerak ekonomi dan membangun kesiapan perempuan di masa depan dalam ekonomi digital. Sementara itu, W20 Indonesia akan mengangkat 4 agenda. Yang pertama, dorong kesetaraan, keamanan, dan juga kesejahteraan dengan menghapus diskriminasi yang menghambat partisipasi perempuan dalam perekonomian. Yang kedua, mencapai inklusi ekonomi dengan mendukung UMKM yang dimiliki dan juga dikelola oleh perempuan itu sendiri. Yang ketiga, mengatasi kerentanan untuk meningkatkan ketahanan dengan fokus pada perempuan penyandang disabilitas dan juga perempuan di pedesaan. Yang terakhir, yang keempat, tanggapan kesehatan yang setara nilai dari gender. Itu saya kira Mbak Bilkis. Baik Pak, mungkin mengenai kesetaraan gender masih banyak masyarakat yang salah perspektif mengenai perempuan dan laki-laki harus setara. Jika laki-laki menanggung beban yang berat, perempuan juga kian demikian. Kemudian bagaimana arti dari kesetaraan gender yang sesungguhnya Pak Wiryanta? Ya, sebetulnya ya memang ya seperti saya ingin tambahkan sedikit dulu. Memang apa yang disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak ya, ini memang agak rumit ya perwujudan kesetaraan gender di Indonesia ini. Ini sangat penting karena apa? Karena ini sangat terkait juga dengan partisipasi, terkait juga dengan budaya di dalam masyarakat Indonesia ya. Tapi ingin saya katakan secara lengkapnya begini, perbedaan peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan atau yang lebih kita kenal dengan perbedaan gender yang terjadi di masyarakat tidak menjadi suatu permasalahan sepanjang perbedaan tersebut tidak mengakibatkan diskriminasi. Nah, patokannya apa? Ukurannya itu apa? Secara sederhana yang dapat kita gunakan untuk mengukur apakah perbedaan gender itu menimbulkan diskriminasi atau tidak.
Yang pertama adalah stereotype. Kita tahu apa itu stereotype. Itu semua bentuk ketidakadilan gender yang sebenarnya berpangkal pada sumber kekeliruan yang sama, yakni stereotip gender antara laki-laki dan perempuan. Stereotip itu berarti pemberian citra atau label pada seseorang atau sekelompok orang, dalam konteks ini misalnya kepada kelompok perempuan, pada suatu anggapan yang keliru atau salah. Ini kira-kira stereotip itu seperti itu. Nah, sebagaimana ingin saya kutip dari pernyataan Menteri PPPA ya, beliau itu tentang Puspayuga, perkembangan teknologi yang semakin canggih dan juga dinamis serta masifnya penggunaan media sosial dapat menghadirkan bentuk dari kekerasan yang berbasis gender ini. Salah satunya adalah kekerasan yang berbasis gender online. Jadi kalau beberapa dekade sebelumnya itu kekerasan yang berbasis gender, sekarang tambah karena perkembangan teknologi itu ada juga yang kita kenal sebagai KBGO atau kekerasan berbasis gender online. Berdasarkan data dari Susenas ya, akses internet untuk kaum perempuan secara konsisten itu masih ya mengalami kesenjangan. Sejak dari tahun 2017 sampai dengan 2019, saya ingin kutipkan bahwasanya tahun 2017 jumlah perempuan yang menggunakan internet 4,36% lebih sedikit dibanding laki-laki. Kemudian di tahun berikutnya 4,82% sedikit dibanding laki-laki, dan di tahun 2019 perempuan pengguna internet itu 5,64% lebih sedikit. Jadi semakin senjang lah. Inilah yang tentu memerlukan upaya kita bersama, upaya dari pemerintah. Pemerintah Indonesia melalui Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarus utamaan gender dalam pembangunan nasional telah mengamanatkan kepada seluruh pimpinan kementerian atau lembaga dan juga pimpinan daerah termasuk untuk dapat melaksanakan strategi pengarus utamaan gender dalam pencapaian kesetaraan dan juga keadilan gender. Kemudian apa yang dilakukan oleh Kementerian PPPA ya, mendorong literasi digital perempuan sebagai upaya untuk mencegah, dan saya kemukakan tadi, KBGO. Hal itu dikarenakan apa? KBGO mengalami tren kenaikan seiring dengan pembatasan sosial akibat dari pandemi COVID-19, di mana masyarakat banyak bergantung kepada akses internet untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Nah, kalau kita melihat catatan tahunan daripada Komnas Perempuan tahun 2021 lalu, kekerasan berbasis gender online di masa pandemi memang mengalami kenaikan. Juga dari survei yang lain, bahwasanya peningkatan kasus KBGO secara tajam serta
kurang dari 40% korban mencari pertolongan. Artinya apa? Jadi meningkat, juga untuk mencari bantuan itu justru malah menurun. Ibu Menteri Bintang Puspayuda dalam acara literasi digital cegah kekerasan berbasis online atau KPDO, ini pernyataan beliau ini dinyatakan di tahun lalu ya, dan 31, di bulan Mei tanggal 31. Nah, itu saya kira itu Mbak Trigis. Baik, pemerintah telah melakukan usaha untuk mendorong literasi digital untuk mencegah terjadinya stereotip dan juga marginalisasi yang terjadi di era digital saat ini. Kiranya manfaat baik apa yang dirasakan oleh masyarakat ketika sudah mengetahui kesetaraan gender, Pak Wirianta? Nah, kesetaraan gender, pentingnya atau manfaat daripada kesetaraan gender itu akan memperkuat kemampuan negara berkembang. Juga untuk dapat mengurangi kemiskinan. Itu peran penting dalam mengurangi kemiskinan, bagaimana dinyatakan oleh Bapak Presiden berkali-kali, bagaimana sih memotong yang namanya menurunkan secara tajam kemiskinan yang apa ya namanya sekarang ini kan terjadi secara spontan gitu ya. Ini akan lebih efektif. Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, beliau mengutip dari lembaga konsultan internasional, kita tahu semua, McKinsey, ekonomi akan hilang besar sekali nih, 12 triliun dolar Amerika Serikat jika tidak tercapai kesetaraan gender. Ini luar biasa kerugian kita apabila tidak tercipta yang namanya kesetaraan gender ini. Kita akan rugi sekitar 12 triliun US dollar, angka yang sangat besar. Kalau dunia menciptakan suasana yang setara antara laki-laki dan juga perempuan, maka perekonomian akan lebih tinggi, mencapai apa? Mencapai lebih tinggi 16,5%. Artinya apa? Sejahtera dan juga inklusif. Pemerintah Indonesia telah menandatangani dokumen kesepakatan global tentang SDGs ya. Dalam SDGs ini terdapat satu tujuan, yakni mencapai kesetaraan gender serta memberdayakan semua perempuan dan juga anak perempuan. Target dari tujuan tersebut, ada beberapa target yang ditetapkan oleh SDGs ini. Satu, mengakhiri segala bentuk diskriminasi, hapus segala bentuk kekerasan, menghapus segala praktek-praktek yang membahayakan, termasuk dunia digital ya atau online, yang menyadari dan juga menghargai pelayanan dan pekerjaan. Kemudian memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik, sosial, budaya, dan sangat penting adalah bidang ekonomi. Demikian Mbak Felkis. Baik, jika kekerasan ada yang terjadi di era digital, kemudian bagaimana pemerintah ini mewujudkan tata kelola migrasi yang adil bagi perempuan, mengingat perempuan sebagian besar juga ada yang sebagai pekerja migran Indonesia, Pak. Ini bagaimana pemerintah menjamin untuk keselamatan perempuan PMI dari kekerasan sebelum berangkat, saat bekerja, dan ketika PMI tersebut pulang? Pemerintah Indonesia tentu terus berusaha memastikan perlindungan terhadap warga negara. Ini penting, perlu kita tekanan bahwasanya pemerintah Indonesia
berusaha keras memastikan perlindungan terhadap warganya, termasuk yang ada di luar negeri. Di sini termasuk yang pekerja migran Indonesia. Salah satu dari upaya tersebut adalah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Pemerintah berupaya keras untuk meningkatkan pengetahuan dan juga wawasan organisasi perangkat daerah atau OPD sampai level desa, dan juga mencegah pemalsuan dokumen. Nah ini saat ini memang sulit untuk melakukan pemalsuan dokumen karena ini sudah sangat baik sekali negara atau pemerintah itu mengerjakan mengenai hal tersebut. Sehingga apa? Pekerja itu terjamin secara legal dan formal. Pemerintah juga berupaya meningkatkan keterampilan calon atau PMI melalui berbagai pelatihan, dan juga hal tersebut ditujukan untuk apa? Meningkatkan kompetensinya, dan di situ juga dilakukan yang namanya uji kompetensi bagi saudara-saudara kita pekerja migran Indonesia ini. Ya, kemudian Pak Wirianto Kementerian bisa jelaskan secara singkat Pak ya, mengenai apakah pemerintah akan membuat undang-undang baru terkait dengan kesetaraan gender dengan tujuan untuk meminimalisir kesenjangan di bursa kerja. Apakah ada, Pak? Ya, baik, Pak Malkis. Ini ingin saya sampaikan secara singkat. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya menghapus segala bentuk diskriminasi melalui rancangan undang-undang kesetaraan gender. Jadi betul, pemerintah sudah bekerja keras berupaya untuk terus-menerus menyempurnakan rancangan undang-undang kesetaraan gender tersebut. Demikian Mbak Fakis. Baik, terima kasih Pak Wirianto selaku Direktur IKP Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah bergabung bersama kami dalam tema pentingnya kesetaraan gender dalam bermasyarakat. Terima kasih Pak Wirianto atas waktunya Pak, selamat beraktivitas. Sama-sama, terima kasih. Pemirsa, kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya, tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.